ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita di Majlis Wasilatul Khairat bersama sahabat-sahabat kita dari Majlis Riyadhus Shalihin juga hadir, yang mana pada minggu-minggu kemarin kita sempat membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Kan tetapi kita sudah menghatamkan 100 sunnah, masih ada 400 sunnah lagi. Saya bicara sama sahabat, ada yang bilang bagaimana kalau kita lanjutkan lagi di bulan suci Ramadan. Safinah kita hatamkan dulu, atau tidak kita sudah sampai bab saum. Masuk bulan suci Ramadan, bab saum, bab puasa sudah kita hatamkan. Saya bilang boleh kalau begitu. Jadi sehingga pas bulan suci Ramadan bukunya juga sudah diterjemahkan semua, sehingga kita bisa belajar tiap hari menghatamkan 400, atau mungkin kita ulang dari awal tidak ada masalah. 500 sunnah di dalam sholat, yang mana kita ketahui di bulan suci Ramadan satu sunnah saja itu pahalanya seperti pahala wajib. Nah, jadi itu juga sebagai motivasi kita untuk mengamalkan sunnah di bulan suci Ramadan. Tapi kita kembali kepada kitab Safinatun Najah. Akhir pertemuan kita dalam kitab Safinatun Najah, kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun pertemuan selanjutnya yang sekarang ini, kita menjelaskan tentang sholat jamak. Sholat jamak atau biasa disebut dengan sholat musafir, sholatnya orang yang berpergian. Kita sudah sering bepergian. Kita pasti menjamak sholat. Semua orang tahu menjamak sholat. Apa itu jamak? Nah, adik-adik kita banyak anak kecil di sini juga. Ada juga yang sudah besar. Tidak tahu apa itu menjamak. Kenapa antum bisa bilang begitu? Ya, mereka bertanya begitu. Mereka bertanya seperti itu. Apa itu jamak? Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Itu namanya jamak. Sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar di dalam satu waktu, atau sholat maghrib dan sholat isya. Itu namanya jamak. Ada lagi namanya qasar. Apa itu qasar? Meringkas atau menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu namanya qasar. Makanya qasar itu hanya ada pada sholat zuhur, asar, dan isya. Tidak ada di dalam maghrib. Tapi jamak boleh di maghrib. Satu lagi, dan orang dibolehkan. Syuf, hukumnya apa jamak? Dibolehkan jamak atau qasar apabila memenuhi syarat. Dibolehkan. Orang boleh menjamak dan boleh mengqasar dalam satu waktu. Boleh dia menjamak di zuhur, ya, dia boleh dia menjamak
di zuhur dan juga mengqasar. Boleh pula seseorang itu dia menjamak di asar, di sholat yang pertama umpama, dan qasar di sholat yang kedua. Kenapa saya begitu sebutkan? Biar kita tidak bingung. Jadi bahwasanya itu jamak boleh dilakukan, dan begitu pula qasar. Artinya boleh dia menjamak, artinya dia menggabungkan sholat zuhur dan asarnya di waktu asar, namanya jamak apa? Takhir. Dia mengakhirkan sholatnya. Dia menjamak. Di sholat yang sholat zuhur dia sholat 4 rakaat. Di sholat asar dia sholat 2 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Tapi umumnya kita kalau sudah bisa qasar, kita jamak sekalian qasar. Kita sekalian qasar. Selanjutnya, sebab-sebab orang menjamak itu apa? Sebab-sebab menjamak. Sebab-sebab menjamak itu yang pertama, satu karena bepergian. Karena bepergian. Jalan kemana? Jalan-jalan sampai keluar kota. Boleh dia itu menjamak. Boleh dia itu menjamak. Yang kedua, karena hujan. Karena apa? Turun hujan boleh jamak. Jamak apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, karena sakit. Karena sakit. Yang keempat, ini permasalahan yang baru, yaitu karena macet. Karena macet. Tapi kalau di Palu mungkin tidak ada. Tapi kota-kota yang besar boleh karena macet. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sebutkan. Tidak bisa di pertemuan sekarang, pertemuan yang akan datang. Yang pertama, karena bepergian. Seseorang itu boleh menjamak. Nah, sebelum kita jelaskan karena bepergian, jamak itu ada 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Contoh, sholat zuhur menjadikan dua sholat di waktu yang pertama. Berarti kalau dia menggabungkan, menjamak sholat zuhur dan asar, sholatnya di waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya, sholatnya di waktu maghrib. Gampang ini ya. Jamak takhir sebaliknya. Sholat zuhur dan asar di waktu maghrib dan isya di waktu isya. Taib. Jamak dikarenakan bepergian. Sholat jamak dikarenakan bepergian ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, dia apabila itu sholatnya karena bepergian, ini kita bagi 2 ya. Ada syarat yang umum. Entah itu jamak takdim atau jamak takhir, biar gampang. Syaratnya syarat umum. Tulis syaratnya syarat umum. Pertama apa? Pertama itu dia berada dalam bepergian, sudah keluar dari batas atau baldah dengan tujuan 84 km. Sebagian ulama bilang 83, sebagian bilang 82. Kita ambil 84 km. Jadi pertama, jaraknya itu sudah melewati 84 km. Yang kedua, dia sudah keluar dari batas baldah. Yang ketiga, bukan karena maksiat. Taib. Baldah, ini kita harus jelaskan apa itu makna baldah. Batas, tempat yang dibolehkan dia itu sudah menjamak. Karena kita banyak bingung, dan saya juga dulu bingung. Batas orang boleh menjamak itu kapan?
Apakah dia harus keluar dari kota, atau harus dia keluar dari provinsi, atau harus keluar dari pulau. Nah, batas yang dimaksud dengan baldah atau batas di situ adalah satu, biar dikatakan dia itu baldah. Berarti apa itu makna baldah, ya kan? Kita harus tahu apa makna baldah. Baldah itu bisa dikatakan baldah, kata ulama, satu, tempat tersebut punya satu pasar. Punya satu pasar, satu saja minimal. Agar orang bisa melakukan transaksi jual beli, beli perdagangan dari situ. Yang kedua, punya hakim di situ. Punya hakim atau pengadilan kalau di zaman sekarang. Punya satu pengadilan sendiri. Yang ketiga, punya pasukan keamanan atau syurti atau polisi sendiri. Berarti bisa dikatakan balda itu apabila dia itu punya pasar sendiri, punya hakim sendiri, punya keamanan sendiri. Apabila tiga-tiga yang tidak ada, tidak dikatakan balda. Maka kita harus lihat, saya tinggal di daerah mana? Daerah saya ada pasarnya tidak? Daerah saya ada hakimnya tidak? Atau KUA atau pengadilan? Daerah saya ada keamanan atau polisinya? Nah, kalau kita terapkan dalam zaman sekarang, kecamatan itu sudah bisa dikatakan balda. Kelas atau level seperti kecamatan sudah dikatakan balda. Pasarnya sendiri, iya. Polisi sendiri. Polsek Palu Barat sendiri. Pengadilannya sendiri, hakimnya KUA Pengadilan Palu Barat sendiri. Maka ketika kita keluar dari kecamatan Palu Barat, itu sudah boleh. Mau ke mana? Mau ke Jakarta. Saya di bandara boleh tidak jamak? Boleh. Di bandara boleh saya sudah jamak. Karena sudah keluar dari balda. Selama tujuan saya bukan maksiat. Mau kemana? Ke Jakarta. Bapak mencuri. Tidak boleh. Tidak boleh saya menjamak. Mau bapak? Mau pesta-pesta sama teman-teman. Juga tidak boleh. Nah, itu syarat dari yang namanya syarat umum dari jamak. Syarat umum dibolehkan jamak. Baik. Kita baca di kitab. Jadi di kitab ini dijelaskan ada jamak takdim, ada jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Kita sudah tahu. Apa saja syarat dari jamak takdim? Ketambahan dari tiga tadi yang kita pelajari, harus lebih dari 84 km ya, atau lebih, kemudian keluar dari baldanya, kemudian tidak bertujuan untuk maksiat. Ketambahan itu apabila kita ingin jamak takdim, ada ketambahannya. Apa ketambahannya? Pertama, syarat untuk jamak takdim itu al-bada'atu bil ula. Salat yang pertama didahulukan. Kalau kita ingin menjamak takdim, menjadikan salat zuhur dan asar di waktu yang pertama, maka salatlah salat yang pertama. Salat apa yang pertama atau yang dahulu? Salat zuhur. Ingin menjamak salat maghrib dan isya, salat apa yang didahulukan? Jamak takdim, salat maghrib. Gampang ini. Taib. Yang kedua, niatul jam'i fiha. Nah, niat jamaknya di salat yang pertama. Syarat yang kedua
harus berniat jamak. Di mana? Dari takbiratul ihram, waktunya terbentang dari takbiratul ihram sampai sebelum salam. Jadi tidak perlu ente usolli farda zuhri jam'at taqdiman mal asri imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, jadi imam dia. Lupa dia niat ketika takbiratul ihram. Akhirnya apa? Was-was. Apa yang terjadi? Dia membatalkan sholat. Dosa. Tidak perlu dibatalkan sholatnya. Karena waktunya itu terbentang dari takbiratul ihram sampai sebelum salam. Cukup ketika kau sholat, tidak sempat ketika takbiratul ihram niatnya, dalam sholat saya niat jamak sekalian asar. Sah. Adapun memang afdolnya ketika takbiratul ihram. Afdolnya memang takbiratul ihram. Nah. Kemudian wal muwalatu bainahuma. Tidak boleh ada jeda antara salat yang pertama dan salat yang kedua. Batas atau kadar tempo jeda dikatakan lama itu bagaimana? Jikalau dia diam tidak buat apa-apa sampai orang sudah bisa sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat 2 rakaat itu yang ringan bagaimana? Ya cuma rukunnya saja dia tunaikan. Fatihah, ya, tumaknina di ruku, dia tidak tumaknina saja. Yang wajib-wajib saja 2 rakaat. Apabila temponya seperti itu, kadar ketika dia jedahnya seperti itu, maka tidak bisa dia jamak. Karena sudah lama. Nah. Taib. Adapun karena dia ingin berwudu lagi, karena batal wudunya, habis salam sholat pertama batal wudu, mau wudu lagi, silahkan. Nah, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Nah. Atau mau iqamah atau mau azan lagi untuk sholat yang kedua, boleh. Itu tidak masalah. Baik. Kemudian syarat yang terakhir, harus uzurnya masih ada. Harus uzurnya dari takbiratul pertama di sholat yang pertama sampai salam di sholat yang kedua. Uzurnya masih ada. Artinya masih dalam bepergian. Contoh seperti ini. Dia sholat di kapal. Sholat pertama selesai, sholat kedua agak lama sedikit. Saking asik dalam sholat yang kedua ini, afwan, 6. Nah, syaratnya yang saya maksudkan tadi dawamul udzur ini dari, ya saya ulang lagi, dari takbiratul pertama sampai takbiratul sholat yang kedua. Garis bawah itu. Garis bawah. Dari takbiratul sholat yang pertama sampai takbiratul ihram sholat yang kedua harus dalam keadaan bepergian. Sekarang contoh dia lagi sholat di kapal. Sholat di kapal, asik di sholat pertama, belum selesai sholat pertama, kapalnya sudah sandar di kampungnya. Itu rumahnya kelihatan. Maka tidak bisa dia jamak takdim. Tidak bisa dia jamak takdim. Nah.
Nah, wa tahallul minha wa dawam ila al-ihram bitsaniyah wa la yadurru inqita'uhu fi ma 'ada dzalik. Nah, maksud di sini kata ini, ibarat ini mengatakan kalau seandainya di salat yang kedua dia sudah takbiratul ihram, masuk kampungnya, bagaimana kasus? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Karena dia sudah takbiratul ihram. Nah, itu tadi tentang yang namanya jamak takdim. Itu tadi namanya jamak takdim. Adapun jamak takdim, ada lagi jamak syarat. Tadi kita sudah syarat umum ya, 3 ya. Tambah dengan jamak takdim berapa tadi? 4. Jadi semuanya berapa? 7. Sekarang kita masuk, itu jamak takdim biasa bepergian. Sekarang jamak takdim karena hujan. Karena hujan. Berarti hanya khusus jamak takdim saja karena hujan. Tidak ada jamak takhirnya. Khusus karena hujan. Apa itu syaratnya? Tadi kita sudah tahu syarat-syarat dari jamak takdim, 4 syarat yang kita pelajari di Safinah karena bepergian. Kemudian tambah lagi 3, semuanya 7. Tambah lagi. Apa lagi itu? Pertama, harus ada hujan. Dari kapan? Saat salam sholat yang pertama. Harus ada hujan itu. Sholat pertama pas zuhur. Harus ada hujan. Kemudian salamnya harus ada hujan. Iya kan? Harus ada hujan. Sampai kapan? Ketika takbiratul ihram sholat yang kedua juga harus ada hujan juga. Biar dikatakan dia sholat karena hujan. Nah, harus ada itu. Karena kalau umpama dia sholat pertama, mau sholat kedua, hujan berhenti. Tidak bisa kita jamak takdim. Tidak bisa kita jamak takdim. Harus ketika takbiratul ihram sholat yang kedua, hujan masih turun. Nah, ini di Hadramaut tidak dilakukan. Di Hadramaut tidak ada salat jamak karena hujan. Hujan juga susah turun. Nah, tapi saya pernah sholat ini di Yordan. Ulama-ulama Yordan pakai ini sholat karena hujan. Ajib. Karena pertama kenapa? Ya, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Syarat yang kedua itu harus berjamaah di masjid. Harus berjamaah di masjid. Kenapa? Ya kalau di rumah ya enak hujan. Kenapa di masjid? Masjid itu tempat orang berkumpul. Dan tidak semua orang rumahnya dekat dari masjid. Kalau disuruh pulang lagi, terus kembali lagi masjid dalam keadaan hujan, susah orang. Jangan lihat zaman sekarang, zaman dulu tidak seperti begini jalannya. Panggil Grab, mobil santai sudah, bisa. Dulu bagaimana? Nah, maka dibolehkan sholat jamak takdim karena hujan. Nah, yang ketiga ya karena khusus jamak takdim, bukan jamak takhir. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung ada berapa syarat jamak takdim karena hujan? 7, 8, 9. Kalau hitung-hitung semuanya ada 9. Mungkin ada yang satu terulang, tidak masalah, tapi itu untuk penjelas. Taib. Yang berikutnya adalah jamak takhir. Adapun syarat jamak takhir ada 2. Syarat khusus untuk jamak takhir ada 2. Yang pertama, niyatul takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Artinya berniat
atau melintaskan niat atau azam. Azam itu saya mau kemana? Saya mau ke pasar. Ada maksud, ada tujuan, ada apa? Kemauan. Ada kemauan. Itu azam. Beda sama niat ya. Niat itu bersamaan dengan ente lakukan. Tapi azam suruh cukup kemauan. Cukup saya mau jamak takhir salat zuhur sama asar. Ibaratnya begini. Ente diperintahkan bos ente untuk taat seperti ini. Ada satu perintah yang ente tidak bisa lakukan. Adab ente sama bos ente bagaimana? Bilang, tidak enak, takut nanti bos pecat ini. Bilang, bos, saya tidak bisa lakukan ini bos. Tapi saya tunda nanti bos ya. Iya. Begitu sama Allah. Tidak bisa sholat di waktunya karena bepergian tadi. Dia mau takhirkan. Harus ada azam. Harus ada kemauan untuk menunda sholatnya di waktu yang kedua. Namanya jamak takhir. Makanya ketika orang itu tidak niat jamak takhir, dosa pertama dia, dosa. Dan sholatnya itu menjadi qadha. Sholatnya menjadi qadha. Dosa, cuma kemauan saya itu sudah dapat pahala ente. Kemauan saja sudah dinilai. Nah, kemudian melintaskan niat ini dengan kadar tempo sekiranya bisa orang sholat. Sekiranya bisa orang sholat 2 rakaat. Fadhal Beb, sini Beb. Sini Beb. Ya boleh. Sini. Sini sudah. Sini. Ya Allah. Sekiranya bisa orang sholat. Walaupun 1 rakaat. Walaupun cuma 1 rakaat. Nah, sisa waktu 3 detik. Mau masuk waktu asar. Sudah habis waktu asar. Dia belum azam. Belum bermaksud atau berkemauan untuk menjamak takhirkan sholat zuhurnya di waktu asar. Kira-kira 3 detik bisa tidak dia sholat? Tidak bisa. Maka dia berdosa pertama karena menunda. Kemudian sholat yang menjadi qadha. Ini qadha yang berdosa. Ini qadha yang berdosa. Nah, berikutnya wa dawamul udhri ila tamami tsaniyah. Harus ada uzurnya itu masih tetap ada. Artinya kalau berpergian masih dalam keadaan bepergian. Belum sampai tempatnya. Belum sampai baldahnya. Ya, kita bilang itu belum masuk ke baldahnya. Artinya belum masuk ke baldahnya Palu Barat, dia belum masuk ke Palu Barat. Berarti kalau saya sampai di bandara, boleh tidak? Boleh. Masih di bandara, boleh. Nanti orang pikir itu sudah masuk Palu. Tapi bukan balda tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya baldanya itu Palu Barat. Palu Barat. Ya, kita sudah tahu tadi makna balda itu apa. Berarti ketika saya masuk ke balda, berarti saya mau keliling dulu cari masjid di Palu Selatan. Boleh. Itu boleh. Nah. Taib. Ada catatan penting. Untuk jamak takhir, salat yang mana saja yang harus didahulukan? Kita jawab bebas. Terserah. Ente mau salat umpama salat zuhur dan asar, terserah mau salat zuhur duluan atau asar duluan. Bebas. Nah, akan tetapi afdolnya salat yang pertama sesuai urutannya.
Berarti kalau maghrib dan isya, maghrib dulu baru isya. Maghrib dulu baru isya. Sesuai urutannya, afdolnya. Untuk apa? Biar jangan kalian bingung. Kenapa orang isya dulu? Nah itu sunnah kalau jamak takhir. Jangan disamakan dengan jamak takdim. Nah, jangan disamakan dengan jamak takdim. Taib. Kemudian adapun sunnah-sunnah sebelum sholat. Bukankah ada qobliyah, ba'diyah di zuhur? Betul tidak? Nah, itu bagaimana melakukannya? Kita sudah pelajari bahwasanya sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah itu masuk waktunya dengan masuknya waktu sholat itu, dan keluarnya waktunya dengan keluar waktu sholat itu. Ini tidak disebutkan di sini di kitab. Karena kenapa? Kitab ini kayak akan-akan mereka sudah husnudzon kalian sudah paham. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya. Bukankah kita sudah belajar sebelumnya ada sholat waktu-waktu uzur ya? Seperti apa waktu uzur? Orang sholat jamak takdim, orang sholat jamak takhir. Waktu uzur artinya sholat di waktu yang kedua. Nah, terus qobliyah sama ba'diyahnya bagaimana? Mengikut. Berarti kalau dia jamak takhir, sholatnya qobliyahnya kapan? Ya sebelum sholat. Sebelum sholat. Ba'diyahnya juga setelah sholat. Nah, kalau sama qobliyahnya sama ba'diyah setelah jamak boleh tidak? Boleh. Karena itu waktu uzur. Atau kita tidak usah jamak. Sholat biasa saja. Saya mau sholat zuhur ya. Sholat qobliyahnya saya nanti habis sholat. Boleh tidak? Boleh. Karena masuknya itu dengan maksudnya sholat, keluarnya dengan keluar waktunya sholat. Nah, itu tadi jamak takdim dan jamak takhir. Ada satu jamak lagi, jamak karena sakit. Jamak karena sakit. Jamak karena sakit boleh takdim dan boleh juga takhir. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi, boleh kata beliau. Pendapat Imam Nawawi juga termasuk pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, apa syarat-syaratnya? Ya sama seperti syarat-syarat jamak takdim sama jamak takhir. Ketambahan saja. Sakit yang bagaimana dulu? Sakit yang bagaimana? Jangan-jangan ente pura-pura sakit. Jangan-jangan pura-pura sakit. Nah, dikatakan sakit itu sakit yang mana kalau dia sholat membebankan dirinya sehingga bertambah sakitnya. Ada pendapat lagi bilang sekiranya kalau dia wudhu setiap kali sholat tambah sakit, bukan cuma tambah sakit, bisa jadikan dia itu sholat sampai duduk, tidak bisa berdiri karena sering kena air. Dokter bilang jangan kena air, jangan dulu kena air. Ya sudah, ente jamak, minum obat, ente waktu kedua segar, sholat jamak takhir. Nah, jangan harus dipaksakan. Nah, waktunya sholat, anak tidak mau jamak. Nah, sebelum kita tutup, hukum-hukum di dalam menjamak atau sholat safar, sholat dalam bepergian. Terkadang seseorang itu hukum pertamanya boleh, hukum asalnya adalah boleh, tapi terkadang bisa menjadi wajib, seperti orang lagi haji. Seperti lagi haji itu wajib dia itu mentakhirkan sholat di Musdalifah. Nah, dan kadang juga sunnah. Kapan? Ketika
ada rasa hatinya ini, masa boleh sholat jamaah? Kayak bagaimana dia rasa? Kita sudah sering bilang, setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita merasa jijik, kita merasa tidak suka, kita dipaksakan oleh syariat untuk melakukannya. Masih ingat ketika istinja dengan batu? Ada orang merasa jijik istinja dengan batu. Apa ini? Padahal hukumnya boleh-boleh saja. Tapi ketika dia merasa karahiyah, ada benci, jijik merasa dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah, sunnah ente untuk lakukan. Ayo ente diperintahkan untuk kerjakan. Biar apa? Maksudnya itu jangan pernah jijik apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu pula jamaah takdim atau jamaah takhir atau qasar. Masa jamaah begitu jadi 4 jadi 2 atau dalam satu waktu. Mas aneh masa Islam seperti itu. Harus ente kerjakan. Harus dia kerjakan. Nah. Atau dia ini sebagai panutan. Panutan di kelompoknya. Masa kalau dia tidak jamak? Nanti Ustaz ente tahu hukum jamak atau apa? Disunahkan dia jamak. Sekaligus untuk mengajarkan orang yang tidak tahu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada makruh. Makruh kalau ente bepergian dicontohkan karena pekerjaan hal-hal yang makruh seperti bermain juga pekerjaan yang sesuatu yang makruh, atau contohkan juga sini jual-jual kain kafan. Jual-jual kain kafan ente kasihkan, ente jual-jual. Makruh. Nah. Kadang juga haram. Haram bukan karena bepergian, tapi maksud dan tujuannya bermaksiat. Pergi kemana? Jakarta Bapak. Pergi ke kafe, ke klub, bar. Dosa sudah. Nah. Adapun hukum asalnya adalah mubah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun salat kasar kita lanjutkan minggu depan. Sudah jam 9:30. Ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tidak bisa dapat waktu asar, jadi di waktu zuhur itu dia sudah jamak memang sholat asarnya karena takutnya biusnya lama selesai. Nah, orang yang dioperasi bisa kita katakan dia itu menjamak takdim atau takhir karena sakit. Kita tanya dulu, dia boleh tidak kena air setiap waktu sholat? Dia bisa. Dia bilang, anak tidak bisa kena air terus. Ya bagusnya dia itu lihat operasinya sampai kapan. Sampai habis waktu kedua. Ya sudah jamak takdim. Nah, boleh. Karena syaratnya itu, karena dhabit atau yang dikatakan ulama itu, kalau kena air, menjadikan penyakitnya itu tambah parah. Kecuali operasi-operasi ringan, tidak perlu. Apa? Potong kelenjar, operasi, jamak sekalian. Tidak ada. Sholat ini. Yang dimaksud sini, jikalau dia kena air, bertambah parah penyakitnya. Ulama tidak bilang penyakit-penyakit ini banyakkan nanti penyakit. Cukup ulama bilang dhabitnya saja. Kadarnya bagaimana? Ya kalau dia kena air tambah banyak penyakit, tambah lama penyakitnya atau lama sembuhnya, atau bisa menjadikan dia sholat duduk. Nah, boleh dia jamak karena sakit. Nah, sekarang banyak jamak. Ada lagi karena macet, ada lagi karena pekerjaan. Ada lagi karena pekerjaan.
Jadi pekerjaan itu wajib ya, karena kita digaji. Kita digaji. Nah, ini orang tanya, bagaimana hukum sholat karena pekerjaan? Waktu saya ini, waktu sholat duhur sama sholat asar, tidak bisa. Kalau saya dikerjakan ini, artinya begitu. Saya kerjakan ini, bisa keluar saya dari pekerjaan. Atau saya makan gaji buta. Iya kan? Wajib. Ada sebagian ulama bilang boleh dia jamak. Karena pekerjaan. Tapi ada lagi? Ya. Kan jamak takbir ini kan niatnya di awal sebelum salam. Terus pada saat dia ingin jamak sholat asarnya itu, apakah butuh niat juga di situ? Adapun sholat asar tidak butuh niat lagi, kan sudah niat tadi di sholat yang pertama. Nah, adapun nanti untuk jamak takhir boleh niatnya di sholat yang pertama atau sholat yang kedua. Nah, tidak disyaratkan. Nah, makanya dia bilang tidak disyaratkan harus sholat yang pertama. Harus, tapi untuk jamak takdim harus sholat yang pertama. Harus sholat yang pertama. Terbentang dari takbiratul ihram sampai sebelum salam. Jadi kalau kita sholat jadi imam, lupa niat jamak takdim, jangan batalkan, tapi niatkan dalam hati sudah, tidak apa-apa. Karena waktunya itu dari takbiratul ihram sholat yang pertama sampai sebelum salam. Sampai sebelum salam. Yang dibatalkan batal ulang, dosa. Batalkan sholat juga dosa. Sebagian ulama, Imam Hanafi, Abu Hanifah, bukan hanya sholat yang wajib, pekerjaan yang sunnah, sholat yang sunnah saya yang batalkan, dosa kata mereka. Dosa, sholat yang sunnah dibatalkan, dosa menurut mereka. Wala tubtilu amalakum. Ada lagi? Iya. Kan kalau pemain mau salat di rumah di WC, kan pemain WC ada keram lain itu. Iya, dalam WC. Oh, 6. Wudu di dalam WC. Wudu di dalam WC tidak ada masalah karena cukup kita niat dalam hati. Niat kita di hati. Hanya saja tidak disunahkan kita mentalafutkan niat, mengucapkan niat. Nawaitu wudu'a lirafil hadasi lillahi ta'ala. Tidak sunnah. Tidak perlu ucapkan. Cukup kita lintaskan dalam hati ketika membasuh muka. Tidak apa-apa. Nah. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum.